Baiklah, dalam video presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan materi pembelajaran mata kuliah keterampilan berbicara, yaitu keterampilan berbicara dalam bentuk diskusi. Langsung saja memasuki materi. Pengertian diskusi, yaitu diskusi merupakan metode untuk memecahkan suatu masalah dengan proses berpikir kelompok. Diskusi ini sering dilakukan dalam bentuk kelompok yang bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan dan mencari keputusan suatu permasalahan atau persoalan. Dalam diskusi biasanya terdapat interaksi tanya-jawab. Menurut Isjoni, diskusi merupakan strategi belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang guru, di mana di dalamnya ada dua orang atau lebih yang saling berinteraksi, bertukar informasi, dan memecahkan masalah. Selanjutnya itu ada langkah-langkah berdiskusi. Yang pertama itu tahap persiapan, seperti memilih topik pembicaraan, menetapkan beberapa sumber bacaan, menyediakan alternatif struktur komunikasi kelompok. Selanjutnya menetapkan pemimpin diskusi. Tahap yang kedua yaitu siswa membentuk kelompok diskusi. Yang ketiga, siswa berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Yang keempat, setiap kelompok wajib melaporkan hasil diskusinya. Dan yang terakhir, diskusi diakhiri dengan siswa yang mencatat hasil diskusi dan guru yang menyimpulkan laporannya. Selanjutnya itu ada hambatan-hambatan yang dilalui dalam diskusi. Yang pertama itu kesulitan dalam mengemukakan ide dan pendapat. Yang kedua, kurang berpartisipasi aktif. Yang ketiga, sulit meramal hasil diskusi yang ingin dicapai. Yang keempat, kurangnya pengetahuan awal. Yang kelima, siswa yang terbuka lebih dominan dalam memimpin diskusi, sementara siswa yang pemalu itu menarik diri dari diskusi dan tidak mau bergabung. Yang terakhir itu kurangnya arahan yang jelas dari guru atau pemateri. Nah, dalam berdiskusi, posisi tempat duduk itu juga sangat berpengaruh untuk kelancaran diskusi. Dan biasanya mode tempat duduk yang sering digunakan yaitu mode lingkar, di mana anggota kelompok hanya fokus pada anggota dan pembahasannya saja. Adapun manfaat dari berdiskusi yaitu yang pertama, melatih siswa untuk berpikir secara logis, argumentasi yang dikeluarkan mendapatkan penilaian, mengembangkan daya pikir, pengalaman, dan pengetahuan, menumbuhkan kreativitas, dan melatih kemampuan berbicara. Selanjutnya itu ada unsur-unsur diskusi. Yang pertama itu unsur manusia yang terdiri dari moderator yang bertugas memimpin diskusi. Yang kedua itu penyaji yang bertugas untuk menyajikan hasil diskusi yang telah didiskusikan. Yang ketiga itu ada penulis yang mencatat segala proses yang berlangsung dalam diskusi. Dan yang keempat itu ada peserta diskusi yang bertugas mengikuti aturan dan tata tertib dalam berdiskusi. Nah, yang kedua itu ada unsur materi seperti tema atau topik yang akan didiskusikan. Yang ketiga itu ada unsur fasilitas seperti ruangan, meja, kursi, papan tulis, dan segala hal yang mendukung keperluan dalam berdiskusi. Materi yang terakhir itu ada jenis-jenis berdiskusi. Ada banyak jenis-jenis berdiskusi, di antaranya yang pertama itu whole group, di mana diskusi kelas dengan peserta duduk dengan setengah lingkaran dan guru sebagai pemimpin dari diskusi tersebut. Yang kedua itu diskusi kelompok, itu membahas suatu topik tertentu yang dipimpin oleh seorang moderator. Yang ketiga ada bus group, yaitu diskusi yang bertujuan untuk memperjelas rangka bahan ajar. Selanjutnya itu ada diskusi panel, yaitu mendiskusikan topik tertentu dipimpin oleh seorang moderator dan duduk dalam semi lingkaran. Selanjutnya itu ada sindikat group, yaitu mengerjakan tugas tertentu yang bersifat komplementer. Yang selanjutnya itu ada simposium, terdiri dari pembawa makalah, penyanggah, moderator, penulis, dan peserta diskusi. Dan selanjutnya itu informal debat, yaitu berdebat tanpa memperhatikan peraturan perdebatan formal. Selanjutnya the open discussion group, yaitu mengemukakan pendapat dengan jelas dan serta memecahkan masalah. Yang terakhir itu ada diskusi brainstorming. Baiklah, sekian materi yang bisa saya presentasikan mengenai keterampilan berbicara dalam berdiskusi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saya dan kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.